Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sultan Arif Hasibuan, NPM 2308260268. Di sini saya akan mengerjakan tugas remediasi dari blok kardiovaskular. Saya akan membawakan kasus penyakit dari DVT atau deep vein thrombosis. Baik, selanjutnya saya akan membahas yang pertama itu ada definisi. Jadi, DVT atau deep vein thrombosis adalah pembentukan bekuan darah atau trombus pada vena dalam. Biasanya terjadi di tungkai bawah seperti betis atau paha. Kondisi ini dapat menghambat aliran darah balik ke jantung dan beresiko menyebabkan emboli paru jika trombus berpindah ke arteri pulmonalis. Ini itu ada etiologi atau penyebabnya. DVT terjadi akibat dari trias Virchow. Yang pertama itu ada stasis aliran darah akibat imobilisasi, misal bed rest, gips, atau penerbangan dalam jangka waktu lama. Yang kedua ada kerusakan endotel pembuluh darah akibat trauma, operasi, atau infeksi. Yang terakhir ada hiperkoagulabilitas darah, gangguan pembentukan darah baik genetik maupun didapat seperti kanker, kehamilan, atau penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya itu ada faktor resiko. Jadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor resiko internal, yaitu riwayat DVT atau emboli paru sebelumnya. Yang kedua gangguan genetik seperti defisiensi protein C, protein S, antitrombin 3, mutasi faktor 4, faktor 5 Leiden. Selanjutnya itu ada usia lanjut, dan yang terakhir ada obesitas. Selanjutnya itu ada faktor risiko eksternal. Yang pertama imobilisasi jangka panjang seperti tirah baring, gips, atau penerbangan. Yang kedua operasi besar terutama ortopedi dan pembedahan panggul atau perut. Yang ketiga kehamilan dan masa nifas. Yang keempat penggunaan kontrasepsi oral atau terapi estrogen. Yang kelima kanker aktif atau terapi kanker. Yang terakhir ada cedera tungkai. Nah, patofisiologinya pertama itu stasis vena atau lambatnya aliran darah menyebabkan akumulasi elemen pembekuan sehingga terjadi cedera endotel yang mengaktifkan trombosit dan pelepasan faktor koagulasi. Nah, selanjutnya itu terjadi hiperkoagulabilitas mempermudah pembentukan fibrin dan bekuan. Lalu terbentuklah trombus yang menyumbat lumen vena. Jika trombus pecah dan terbawa aliran darah dapat menuju paru dan menimbulkan emboli paru atau EP. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Tanda-tanda khas seringkali tidak spesifik, tetapi yang sering ditemukan pada DVT yang pertama ada unilateral edema atau pembengkakan pada satu tungkai. Yang kedua, nyeri tekan di betis atau paha. Yang ketiga, kemerahan atau perubahan warna kulit. Yang keempat, peningkatan suhu lokal. Yang kelima, tanda Homans. Nyeri betis saat kaki didorofleksikan atau tidak sensitif atau spesifik. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang. Kita dapat melakukan Doppler ultrasonografi vena atau USG Doppler yang menjadi gold standar non-invasif untuk mendeteksi aliran vena dan keberadaan trombus. Selanjutnya ada D-dimer, produksi degradasi fibrin meningkat apabila ada bekuan darah aktif. Dia itu sensitif tinggi tapi tidak spesifik. Selanjutnya itu ada venografi, metode invasif dan jarang dilakukan. Yang terakhir itu ada sinivenografi atau MR venografi bila dipakai bila trombus berada di lokasi sulit dijangkau USG biasa. Selanjutnya itu ada tata laksana. Yang pertama, terapi antikoagulan yang menjadi utama. Kita dapat memberikan heparin seperti heparin tidak tervaksinasi atau IV untuk pasien rawat inap, atau kita dapat memberikan LMWH low molecular weight heparin seperti enoxaparin subkutan. Itu ada warfarin. Terapi oral jangka panjang memerlukan INR monitoring. Ada DOACI atau direct oral antikoagulan seperti rivaroxaban, apixaban itu tidak perlu pemantauan INR. Dan itu ada terapi tambahan seperti filter vena cava inferior atau IVC filter dipasang bila pasien tidak bisa menggunakan antikoagulan. Selanjutnya itu ada trombolisis bila DVT masif mengancam ekstremitas atau ada gejala parah.
Selanjutnya itu ada kompresi elastis, mencegah sindrom pasca trombotik atau nyeri kronik, edema kronik. Nah, yang terakhir itu ada non farmakologis. Kita dapat melakukan elevasi tungkal, elevasi tungkai, mobilisasi dini, dan penggunaan stocking kompresi. Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya buat. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.